Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania, berjumpa kembali di channel Kicau Genjaya. Pada video kali ini gue mau sharing atau berbagi kembali seputar pengalaman gue cara merawat lovebird dan mengatasi masalah atau kendala yang terjadi pada lovebird ya teman-teman. Nah, pada kesempatan video kali ini gue mau bahas cara mengatasi atau menangani dan kendala lovebird yang di rumah gacor tapi di lapangan atau di gantangan diam ya, tidak mau ngekek atau bunyi ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk videonya silakan kalian simak dan jangan sampai kalian skip. Dan untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, mohon bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya untuk menerima video-video terbaru dari gua ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Lovebird yang di rumah gacor, kemudian saat kalian gantang, lovebird tidak mau ngekek dan hanya diam ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau sepengalaman gua, kasus lovebird seperti ini banyak kendala dan penyebabnya. Di antaranya biasanya tingginya birahi atau emosi. Antara tingkat birahi dan emosinya tidak stabil. Ada yang tinggi birahinya, emosinya kurang, atau sebaliknya emosinya tinggi, birahinya kurang. Ada juga karena faktor tidak mapan, kemudian juga salah perawatannya atau salah dalam proses perawatan hariannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk prosesnya atau penanganannya kita kembali lagi atau kita tarik lagi pola perawatan hariannya saat di rumah. Nah, seperti yang kalian lihat di video ini ya, lovebird ini gua jejer atau gua rendengkan seperti ini. Ini biasa gua lakukan agar antisipasi lovebird-nya saat kalian gantang tidak mau ngekek. Jadi kita lihat meskipun di rumah gacor, ketika kita latih seperti ini, kemudian lovebird-nya ini tidak mau ngekek atau tidak mau bunyi ya, jadi kita tahu atau kita bisa prediksi dan bisa uji coba seperti itu lovebird-nya mau kita apakan ya. Nah, ini juga alternatif atau salah satu cara yang bisa kalian lakukan kalau memang lovebird-nya di rumah gacor kemudian di gantangan tidak mau ngekek, seperti itu. Jadi fungsi dari dijejer lovebird-nya ini seperti ini atau direndeng seperti ini agar lovebird-nya terbiasa melihat lovebird lain dan lebih cuek. Intinya melatih mental juga ya teman-teman, agar lovebird-nya saat digantang tidak heran lagi ya teman-teman dan berani bunyi, seperti itu. Biasanya karena beberapa faktor atau kasus drop mentalnya, jadi lovebird tidak mau ngekek. Nah, kalau kita latih terbiasa, kita rendeng seperti ini saat dia ngekek dan sudah mulai cuek, jadi kita tinggal tarik kesimpulan settingan di lapangan, seperti itu ya teman-teman. Dan planning awal juga kita harus pastikan terlebih dahulu lovebird-nya kita mau ambil atau kita arahkan ke mana, ke single factor kah atau ke arah konslet, karena perawatan dan pola penanganannya juga berbeda ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang tahap awal yang harus kalian lakukan kalau kalian sudah tahu kasusnya seperti apa ya, yang pertama, kalau memang lovebird-nya sudah gacor di rumah, silakan kalian tarik atau kalian ambil kesimpulan proses perawatan hariannya di rumah saat kalian sendirikan lovebird-nya gacor dan perawatan hariannya seperti apa. Nah, kalau sudah kalian simpulkan, kemudian kalian lakukan terapi seperti ini. Kalian rendengkan lovebird-nya atau kalian jejer beberapa burung. Sambil kalian perhatikan dan kalian pantau lovebird-nya ini mau ngekek atau tidak saat kalian rendeng seperti ini. Dan kalau memang lovebird-nya tidak mau ngekek, gua pastikan saat kalian mau gantang, meskipun lovebird kalian atau burung kalian di rumah gacor, bocor seperti itu, ngekek terus, pasti di gantangan burung tidak mau bunyi dan hanya diam saja seperti itu. Mungkin bisa kepo atau kuak-kuak aja atau nge-fake aja, seperti itu ya teman-teman. Dan pertanyaannya, burungnya kenapa bisa seperti itu dan solusinya bagaimana? Nah, gua jawab ya teman-teman. Karena burung saat kalian sendirikan di rumah, posisi birahi dan tingkat emosinya stabil dan tingkat kenyamanannya tidak ada yang mengganggu. Jadi burung ini nyaman saat posisi di tempat
yang sudah terbiasa seperti itu dan sudah mapan di tempatnya, jadi burung akan ngekek atau gacor di rumah. Berbeda saat lovebird kalian dibawa ke gantangan atau ke lapangan, lovebird kalian akan naik tingkat birahi dan emosinya seperti itu, jadi tidak stabil, tidak seperti settingan di rumah. Nah, ini penyebab lovebird kalian di rumah gacor, di lapangan hanya diam seperti itu, karena kondisi situasi yang ramai dan burung ini birahi dan tingkat emosinya tidak stabil naik turun. Nah, ini penyebabnya lovebird ini hanya diam dan kuak-kuak aja dan tidak mau ngekek seperti itu. Dan cara gue untuk mengatasi kendala kasus seperti itu, biasanya gue lakukan, gue turunkan terlebih dahulu titik birahinya. Katakanlah tadi di rumah birahinya 50%, jadi gue turunkan terlebih dahulu di titik katakanlah 40% ya. Jadi kita turunkan 10%, agar saat kalian taruh atau kalian bawa ke gantangan atau melihat lovebird lain, birahinya naik pas di 50%. Jadi burung tetap pada birahi titik nyamannya di 50%, pasti burung akan gacor sama sesuai di rumah, pasti akan ngekek seperti itu ya teman-teman. Nah, cara penurunannya bisa kalian lakukan terapi pemandian malam di hari H-1 dan di hari H silakan kalian embun-embunkan terlebih dahulu, dan di pagi hari silakan kalian mandikan kembali. Akan tetapi cukup kalian mandikan saja, tidak perlu kalian jemur ya, cukup diangin-anginkan sampai benar-benar bulunya kering ya teman-teman. Nah, setelah bulunya kering, silakan kalian kasih pakannya, cukup millet polosan aja untuk menurunkan birahinya, dan EF-nya tidak perlu kalian kasih, nanti kalian kasihnya saat kalian gantang ya, atau saat kalian tiba di gantangan seperti itu. Dan tempatkan burungnya di tempat yang biasa kalian simpan atau kalian taruh. Nah, biarkan sampai kalian mau berangkat ke lapangan atau ke gantangan. Dan setelah kalian mau berangkat ke gantangan, sebelumnya kalian semprot embun terlebih dahulu, dadanya sebanyak 3-5 kali semprot embun. Nah, setelah disemprot baru kalian full kerodong, silakan kalian berangkat. Dan saat kalian tiba di lapangan atau di tempat gantangan, baru kalian buka kerodongnya, baru kalian jemurnya di gantangan sambil kalian pantau burungnya mau ngekek atau tidak seperti itu. Settingannya silakan kalian kasih EF-nya kalian sesuaikan, EF jagung atau kangkung boleh seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau burungnya tiba-tiba bocor, yaitu settingannya kalian catat dan kalian ingat, dan kalian full kerodong kembali agar tidak terlalu bocor seperti itu ya teman-teman. Dan bagaimana jika kalian sudah melakukan terapi ini, akan tetapi burungnya tetap tidak mau ngekek, hanya diam saja? Nah, kembali lagi ke proses perawatan hariannya atau settingan di rumahnya. Jangan kalian rubah, kalian tetap kembalikan lagi ke settingan rumahnya seperti apa atau rawatan hariannya di rumah. Yang berbeda, cukup kalian naikkan saja emosinya seperti itu. Nah, untuk perawatan menaikkan emosinya, bisa kalian lihat video gua sebelumnya atau bisa kalian cek link di bawah deskripsi ya teman-teman, seperti itu. Oke, burungnya bunyi ya teman-teman. Nah, seperti ini burungnya sudah mulai gacor. Oke, masih bunyi ya teman-teman. Sebentar kita lihat dulu, burungnya masih ngekek ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, burungnya kalau sudah melihat lawan, dia akan emosi dan ngekek ya teman-teman, seperti itu. Oke, masih panjang. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Burungnya saat direndeng atau di track atau digantang melihat burung yang lain, burungnya terpancing, birahi dan emosinya naik dan memicu burungnya jadi ngekek atau gacor ya teman-teman. Nah, fungsinya kita rendeng atau kita tempel seperti ini ya untuk melatih mentalnya dan melatih burung ini agar cuek ya saat digantang, dan mentalnya juga tidak drop ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gua. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gua yang salah, dan jika kalian ada pertanyaan silakan kalian bisa komentar di bawah ini, dan jangan lupa bantu supportnya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Salam kicau mania, sampai jumpa di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.